Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya kali ini dalam mata kuliah Ilmu Nahwu, terutama pada sub CPMK 2 tentang al-murakkabat wa anwa'uha, yaitu macam-macam tarkib dalam bahasa Arab. Apa itu tarkib dalam bahasa Arab? Secara definisi, tarkib berarti susunan, berasal dari kata rokkaba yurokkibu tarkiban, yang berarti susunan. Dari segi ilmu nahwu, tarkib berarti studi tentang tata bahasa, yakni suatu topik yang mempelajari tentang struktur kalimat tata bahasa, khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang mana at-tarkib ini dapat membentuk suatu frasa ataupun membentuk suatu kalimat. Kemudian, mengapa perlu memahami konsep at-tarkib ini? Di antaranya, konsep at-tarkib ini sangat penting untuk memahami bagaimana kata-kata dirangkai menjadi kalimat yang bermakna ataupun disusun menjadi suatu frasa. Yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang at-tarkib, bahwa tarkib itu dapat membentuk suatu frasa, misal ada tarkib idhofi, tarkib masji, tarkib isnati, dan tarkib al-bayani. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni bahwa tarkib ini selain menjadi suatu susunan kata, juga dapat menduduki suatu status i'rab, baik rofa, nasab, maupun jar. Seperti contoh tarkib idhofi, kitabu Zaidin. Misal, kitabu Zaidin fil madrasati. Dalam hal itu, kitabu Zaidin menduduki posisi rofa, yakni sebagai al-mubtada. Kemudian, fil madrasati merupakan al-khobar. Contoh lain dalam kalimat yakni kasaro al-waladu al-kolama, yang berarti anak laki-laki itu mematahkan pena. Tarkib ini termasuk dalam jenis at-tarkib al-isnadi, yakni dalam jenis jumlah fi'liyah. Dalam hal ini, kasaro merupakan fi'il, al-waladu merupakan al-fa'il, dan juga al-kolama merupakan al-maf'ul. Dalam analisis di situ disebutkan kasaro merupakan kata kerja yang berarti memecahkan, al-waladu berarti subjek yang artinya anak laki-laki, dan al-kolama merupakan objek yang statusnya nasab yang berarti pena. Dalam analisis tarkib isnati jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang at-tarkib al-isnadi, tarkib idhofi, dan tarkib al-masji, serta at-tarkib al-bayani. Tarkib isnadi merupakan susunan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kalimat dan dapat dipahami secara utuh, yang disebut sebagai jumlah mufidah dan terbagi menjadi dua macam, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contohnya seperti Ja'a Zaitun, itu merupakan contoh tarkib isnadi. Juga Allahu Akbar, itu juga termasuk contoh at-tarkib al-isnadi. Yang kedua ada at-tarkib al-idhofi. Yang ini akrab disebut sebagai tarkibul idhofah, yakni susunan dua kata atau lebih yang membentuk satu frasa yang tetap dan relevan dengan makna asalnya. Contohnya seperti kitabu Zaidin, yang mana hal tersebut merupakan satu kesatuan, yakni sebuah kitab yang dimiliki oleh Zaid. Itu contoh at-tarkib al-idhofi. Berikutnya ada at-tarkib al-masji. Yang ini macamnya ada
Beberapa seperti tarkib masih dalam bentuk al-alam atau nama. Contohnya hadro maut itu adalah nama suatu kota ya, yang itu sudah berubah dari makna asalnya. Hadro itu berarti hadir, maut berarti mati. Tapi yang dimaksud bukan makna leksikal tersebut, yang dimaksud adalah nama suatu kota. Kemudian contoh tarkib masjid lainnya adalah pada al-adat, terutama pada itu. Ada 11, 12, 13. Untuk 11 bahasa Arabnya adalah ihda asyar. Itu merupakan satu susunan yang tidak bisa dilepaskan gitu. Ihda asyar, tis'ata asyar. Itu juga hukumnya mabni. Ihda asyar berarti 11, tis'ata asyar berarti 19. Kemudian berikutnya ada at-tarkib al-bayani, yang mana ini merupakan susunan dua kata atau lebih yang membentuk satu makna yang saling menjelaskan antara dua kata tersebut. Misalnya seperti pada tarkib as-sifah, misal rojulun zakiyun, yang itu berarti seorang laki-laki yang cerdas. Lanjut, kita pada slide berikutnya tentang pentingnya memahami at-tarkib, terutama dalam hal pemahaman teks klasik. Tarkib menjadi kunci untuk menafsirkan makna Al-Quran dan literatur Arab klasik lainnya dengan akurat. Kemudian yang kedua, tarkib juga meningkatkan keterampilan bahasa. Orang yang paham dalam konsep tarkib ini akan semakin kuat kemampuan membaca mereka, menerjemahkan, menghafalkan teks secara benar dan sistematis, dan penguasaan bahasa secara lebih mendalam. Konsep at-tarkib ini dalam ilmu nahwu berhubungan juga dengan ilmu balaghah dan ilmu sorof. Dalam ilmu balaghah misal, ada satu bab tersendiri yang mengkaji tentang at-tarkib, yakni babul isnad wal musnad ilaih. Kemudian juga kaitannya dalam ilmu sorof. Kalau dalam ilmu sorof kita mengkaji susunan satu kata pada tahap berikutnya, kata-kata ini dapat disusun menjadi frasa maupun kalimat yang itu dibahas dalam konsep at-tarkib dalam ilmu nahwu. Baik, di akhir dapat kita simpulkan bahwa menguasai konsep tarkib ini merupakan kunci dalam memahami bahasa Arab secara mendalam, yang mana tarkib ini adalah suatu seni dalam menyusun suatu kata. Tarkib merupakan seni merangkai kata-kata menjadi frasa atau kalimat yang penuh makna dan indah. Kemudian yang kedua, tarkib ini bermanfaat dalam memahami at-turath, yang mana ini merupakan wawasan kekayaan sastra maupun ilmiah dari peradaban Islam klasik. Kemudian ke depan bagi para pemerhati studi Islam, penguasaan tentang tarkib ini juga memperkuat pemahaman tentang Islam dengan contoh-contoh langsung dari Al-Quran, Al-Hadis, dan juga kitab klasik. Itu tadi pentingnya kita memahami at-tarkib dalam bahasa Arab. Sekian dari saya. Ada kurang dan khilafnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.